Khususnya pada Meet the Expert ke-7 kali ini, kita akan menambah wawasan gitu ya mengenai dunia pemrograman khususnya untuk anak-anak nih. Kenapa anak-anak? Karena kan kita semakin ke depan itu butuh ya generasi baru gitu ya, generasi muda baru gitu. Untuk itu di sini kita boleh nih mulai dari dini gitu ya untuk bisa belajar pemrograman dengan kegiatan yang diadakan oleh webinar educourse.id kali ini ya. Untuk itu, sebelum Miss Syafina lanjut ke kegiatan selanjutnya, Miss Syafina mau memberikan sedikit informasi nih, kalau misalkan teman-teman peserta di sini boleh banget untuk mendokumentasikan kegiatan teman-teman mengikuti kegiatan webinar Meet the Expert ke-7 kali ini gitu ya. Karena kabar gembiranya, nantinya teman-teman di sini bakal dapat hadiah dari educourse.id bagi yang kreatif banget untuk membuat video ataupun konten mengikuti kegiatan webinar Meet the Expert ke-7 kali ini. Jadi, pastinya teman-teman bisa disiapkan nih dari sekarang. Kiranya mau konten seperti apa sih, mau video seperti apa gitu ya. Nanti untuk kegiatan ini, untuk surprise dari teman-teman dari EduCourse ini akan diumumkan hari Senin di Instagramnya @educourse.id. Dan juga jangan lupa untuk videonya nanti tag Instagram dari educourse.id ya. Kita bisa melihat nih kira-kira konten mana sih dari EduBuddy yang memang bagus dan juga menarik banget nih dari kegiatan kita di pagi hari ini. Gitu. Nah, sebelum Misha Vina lanjut nih ya, kita harus saling kenal dulu ya. Tadi kan Misha Vina udah kenalan gitu ya. Mungkin di sini teman-teman peserta ada yang baru tahu ya, apa sih educourse.id? Karena untuk webinar Meet the Expert ke-7 kali ini pastinya diselenggarakan oleh educourse.id gitu ya. Jadi kita harus kenal juga nih dengan educourse.id. Untuk itu, Miss Syafina akan menayangkan sedikit video untuk sama-sama kita berkenalan dengan educourse.id. Untuk itu, kepada teman-teman panitia boleh dibantu untuk videonya ya. Selamat menyaksikan. Educourse.id adalah perusahaan edukasi teknologi di Indonesia yang menyediakan dan memberikan berbagai kursus keterampilan masa depan sebagai solusi untuk mempercepat kualitas pembelajaran dengan menggunakan pendidikan berbasis STEAM yang didukung oleh teknologi AI, Artificial Intelligence, dan AR, Augmented Reality. Educourse.id menggunakan world-class curriculum STEAM karena terbukti mampu mengeksplorasi kualitas pendidikan di negara maju dan mengutamakan practical knowledge dan hard skill yang dibutuhkan pada industri 4.0 dan untuk skill abad ke-21. Produk educourse.id diantaranya Coding for Kids, Coding for Teens, Robotics Teams, dan English Team. Educourse.id juga memiliki berbagai kelas bahasa asing sebagai supported product dengan teknologi AI untuk learning body dan speaking body. Para siswa bisa berlangganan kursus dengan memilih antara metode asynchronous, tidak tatap muka, ataupun synchronous dengan tatap muka. Kami juga berkolaborasi dengan banyak sekolah untuk mengembangkan market sebagai ekstrakurikuler dan intrakurikuler pelengkap pembelajaran keterampilan masa depan siswa. Keunggulan kami adalah organisasi pendidikan pertama di Indonesia yang bersertifikat STEM dari Amerika dengan menggunakan teknologi canggih yaitu AI dan AR sebagai teman belajar siswa. Dan juga terpilih menjadi perwakilan startup Indonesia untuk showcase di Korea Selatan dan Jerman. Let's join us, educourse.id, your future skill accelerator. Oke, wah luar biasa sekali ya. Itu tadi perkenalan singkat dari educourse.id, di mana di sini Miss Syafina izin untuk mengulas sedikit ya tentang educourse.id.
ID gitu ya. Untuk educourse.id merupakan platform pendidikan berbasiskan metode STEAM, teman-teman. Jadi STEAM itu adalah Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics. Jadi memang dalam educourse.id dari setiap pembelajarannya kita menggunakan metode STEAM tadi. Dan kalau teman-teman tadi menyimak video tadi sebelumnya ya terkait dengan video company profile dari educourse.id, bahwasanya educourse.id itu sudah mendapatkan sertifikat STEAM.org atau sertifikat internasional. Tandanya educourse.id ini memang dalam pembelajarannya itu sudah, jadi anak-anak di sini tidak hanya diajarkan secara materi saja, tapi anak-anak juga diajarkan mulai dari sainsnya, teknologi, engineering, art, dan juga mathematics. Jadi mathematics untuk anak-anak juga pasti diajarkannya dalam pembelajaran dari educourse.id gitu. Nah, untuk educourse.id ini kita buka banyak sekali course teman-teman, mulai dari coding, robotik, dan juga kelas bahasa. Untuk kelas bahasa kita juga buka dari bahasa Voting tapi kayaknya tua. Inggris, Korea, dan juga Jepang gitu ya. Jadi lengkap banget, semua course ada di educourse.id gitu ya, yang mana memang kita membantu untuk anak-anak bisa mengembangkan skillnya untuk penunjang karir di masa depan seperti itu. Dan tadi sedikit kita berkenalan dengan educourse.id ya, yang menyelenggarakan kegiatan webinar kali ini. Untuk itu, di kegiatan Meet the Expert kali ini kita akan bahas mengenai unit pemrograman. Di mana tadi sebelumnya Miss Syafira pernah membacakan ya, gitu ya, bahwa dari Meet the Expert ketujuh kali ini from scratch to success. Nah, kira-kira teman-teman di sini ada yang tahu nggak ya tentang scratch itu apa sih? Atau misalkan mau sedikit berpendapat tentang scratch itu apa yang teman-teman tahu atau pernah dengar gitu ya. Yang tahu boleh banget untuk bisa on mic. Di sini kita bincang-bincang sedikit dulu ya sebelum kita masuk ke kegiatan inti kita dengan Mr. Syakir. Boleh ya teman-teman di sini EduBady boleh banget untuk kita sedikit berpendapat juga siapa sih yang tahu gitu tentang Scratch itu apa. Boleh teman-teman, ada yang tahu nggak nih Scratch itu apa? Boleh? Koncomono ada. Kinan darai kinan. Ada yang tahu nggak? Alvin mau jawab Scratch itu apa? Boleh jawab via chat juga teman-teman ya. Selain menggunakan mic, boleh juga via chat kalau ada yang mau jawab atau yang tahu apa itu Scratch. Ada yang tahu nggak nih Scratch itu apa? Tuh. Mungkin di sini ada yang udah pernah. Halo Marvel. Halo, untuk membuat game. Oke, di sini Miss ini izin untuk membacakan ya terkait dengan jawaban dari teman-teman nih. Gitu. Kata Lionel untuk membuat game. Itu untuk membuat game bisa gitu ya. Karena memang di Educourse itu sendiri kita juga menggunakan coding Scratch untuk membuat game dan juga animasi. Nah, untuk selanjutnya mungkin teman-teman ada yang pernah belajar Scratch juga gitu ya dan punya pendapat yang berbeda, boleh teman-teman di sini untuk kita bincang-bincang dulu nih. Boleh di kolom chat, boleh kita on mic juga. Ada lagi? Oke, untuk Marvel pernah sedikit ya. Apa kalau Miss Syafina boleh tahu dari coding Scratch ini? Oh, banyak juga ternyata ya yang udah pernah belajar Scratch gitu. Untuk Arya juga pernah di sekolah gitu. Ada lagi nggak nih? Itu menurut Marvel dan juga Arya kiranya apa sih Scratch itu? Miss Syafina boleh tahu nggak? Itu pendapat dari Marvel dan juga Arya. Gitu. Kan udah pernah belajar ya. Oh, dari Evelyn, pernah tapi belum berhasil buat Scratch gitu. Gak apa-apa, karena memang semuanya butuh belajar ya. Sedikit demi sedikit kita belajar. Yang pastinya gak semuanya langsung berhasil ya. Pasti ada gagal-gagalnya gitu. Asalkan kita mau konsisten belajar, jadi nanti bisa gitu ya untuk ke depannya. Ah, luar biasa banget nih ya untuk teman-teman di sini. Ternyata udah kenal ya coding itu apa dan pernah belajar juga gitu. Dan Marvel juga bilang ya pernah tapi nggak apa-apa. Oke, Kevin juga pernah tapi masih dalam pembelajaran. Oke, keren banget teman-teman di sini semuanya responsif. Miss Syafina suka banget gitu ya. Dan
Makanya di sini teman-teman beruntung banget mendaftarkan diri menjadi peserta webinar Meet the Expert ke-7 karena di sini kita bakal bahas lebih jauh nih ya seputar dunia pemrograman khususnya untuk anak-anak gitu. Nah, untuk itu makasih banyak ya teman-teman. Mister Vicky nanya nih, siapa aja yang masih belajar Scratch? Kayaknya masih banyak ya, Mister ya. Gitu, karena tadi Kevin juga masih belajar, Marvel juga, Lionel juga gitu ya. Jadi semuanya semangat banget untuk bisa belajar coding ya, untuk masa depan keren banget pokoknya. Untuk generasi muda Indonesia, semoga bisa semakin keren dan bisa menunjukkan giginya kepada internasional ya. Semoga Syafina doakan untuk Indonesia, amin gitu. Makasih banyak ya teman-teman di sini udah responsif mau menjawab Syafina gitu. Untuk itu tanpa berlama-lama nih, Miss Syafina mau langsung aja ke kegiatan inti kita. Tapi sebelumnya di sini Miss Syafina minta tolong nih sama teman-teman untuk yang bisa on cam, kita on cam ya, biar Miss Syafina dan juga Mister Vicky maupun Mister Syakir bisa nih melihat gimana sih tampang-tampang dari generasi muda Indonesia yang memang mau banget untuk bisa coding ataupun untuk bisa maju nih di bidang digital. Boleh ya nanti teman-teman yang misalkan bisa nggak berhalangan untuk on cam ya, gitu biar kita bisa saling melihat satu sama lain seperti itu. Oke, untuk itu sebelum Miss Syafina lanjut ke kegiatan inti kita, Miss Syafina, mohon maaf, izin untuk membacakan CV moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi pada kegiatan webinar Meet the Expert ke-7 kali ini. Boleh teman-teman panitia? Oke, jadi untuk moderator pada kegiatan Meet kali ini ada Mr. Vicky Apriko untuk education dari tahun 2016 sampai dengan 2020. Beliau belajar di Darussalam Gontor University for Panalogo dan juga tahun 2013 sampai dengan 2016 ada di SMK Muhammadiyah 15 Jakarta. Untuk work experience-nya di sini ada Operational Manager and Coding for Kids, teacher at educourse.id, dan juga pernah menjadi media specialist at Sekretariat Presiden Biro Pers Jakarta. Dan untuk organizational experience-nya, Mr. Vicky ini pernah menjadi dosen asisten of photographer dan video editor of Gontor TV. Wah, luar biasa sekali ya untuk Mr. Vicky ini. Amat sangat luar biasa dari pengalaman dan juga organisasinya. Untuk itu, langsung saja Miss Syafina menyerahkan kepada Mr. Vicky untuk mengambil jalannya acara. Dipersilakan, Mr. Vicky. Oke, terima kasih Miss Safina atas pembukaan acaranya. Halo teman-teman semuanya, adik-adikku, teman-temanku yang berada di seluruh Indonesia. Selamat pagi, semangat pagi, pagi, Selamat pagi, pagi. pagi. Ya, jadi kalau Mister Vicky bilang semangat pagi, kalian jawabannya pagi, pagi, pagi. Oke? Bisa ya? Sekali lagi, sekali lagi. Oke, halo teman-teman semuanya, semangat pagi. Pagi, 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 pagi. pagi. Oke, nah gitu kan keren teman-teman tuh. Alvin 4A, wis dengan kacamatanya yang ganteng ya. Alvin sudah siap mau mendengarkan cerita dari Mister Syakir? Sudah siap Alvin? Kalau Siap. sudah angkat aja. Oh siap, mantap. Keren Alvin. Kalau Marvel Suntanto sudah siap? Angkat jempolnya. Siap. Siap, oke. Nah, siapa lagi nih yang sudah on cam? Yang lain yang belum on cam, ayo Mister Vicky tunggu ya untuk segera on cam. Karena kalau misalkan nggak on cam, nanti nggak kelihatan muka ganteng dan cantiknya nanti. Ada Mihaya. Mihaya udah siap mendengarkan pemateri kita hari ini? Siap, siap. Siapnya tapi geleng-geleng. Siap tuh, siap Mister gitu. Jangan siapnya geleng-geleng. Siapa lagi nih? Ada Lionel Avelino. Halo Lionel Avelino, sudah siap?
Sudah. Sudah. Mantap, Lionel. Lionel dari mana asalnya? Seragen. Seragen. Oke. Siapa lagi nih ya yang belum bisa sapa ya? Ada Kevin. Halo Kevin. Halo. Halo. Avelino, halo. Di sini siapa yang udah jago scratch-nya? Angkat tangan. Siapa? Coba jempolnya Belum. diangkat. Belum? Wis, Lionel Avelino katanya sudah angkat tangan, dia sudah jago katanya. Wis, mantap. Oke, teman-teman. Sebelum kita masuk, Mister Vicky mau tanya, siapa di sini yang cita-citanya mau kerja di Google? Angkat tangan. Ada nggak yang mau kerja di Google? Kalian tahu nggak Google itu ada di mana? Ayo, ada di mana? Coba jawab. Kantor pusatnya Google itu ada di mana? Coba Amerika. searching di Google. Di mana? Amerika. Amerika, Singapura, Singapura, Amerika. Ayo, di mana? Boleh, boleh dijawab aja. Apakah ada di Sragen? Hah? Di Amerika, Pak. Amerika. Oke. Apakah benar atau tidak nanti akan dijawab oleh Mr. Muhammad Mountain Syakir View. ya. Di 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 mana? Mountain Di View. mana? Mountain View. Di mana, Leona? Mountain. Mountain View. Mountain View. Wis. Mantap. Oke, nanti jawabannya ada di Mr. Syakir ya. Diserahasiakan dulu nih supaya kalian penasaran. Nah, Mister akan mengenalkan pemateri kita hari ini atau expert kita hari ini yaitu Muhammad Syakir Arif, Eskom. Jadi, Mister Syakir ini expert di bidang programming, teman-teman. Dan sudah pernah diundang langsung oleh Google Pusat yang berada di California, Amerika. Nah, Mr. Syakir ini juga termasuk teman daripada Mr. Vicky ya. Dulu Mr. Syakir dengan Mr. Vicky kita satu kampus dulu. Mr. Syakir adalah kakak kakak kelasnya Mr. Vicky. Jadi kita sudah saling kenal dan benar-benar Mr. Syakir itu top kalau soal programmingnya ya. Terus di next Miss atau Mister di bagian CV-nya. Nah, baik. Nah, Mr. Sakir ini belajar sama kayak Mr. Vicky di University of Darussalam Gontor. Terus juga ada work experience-nya ada di Advanced App Engineering SR Analyst at Center ATC Indonesia. Itu di mana Mr. Sakir? Di Jakarta ya? Ini di Semarang, Mister Vicky. Oh, di Semarang. Iya, Oke, itu di Semarangnya Semarang mana itu Mr. Sakir? ada di Semarang Kota, Pandanaran. Barangkali di sini ada adik-adik yang Semarang, boleh angkat jempolnya. Siapa yang asli Semarang atau asal Semarang? Ada? Tadi adanya Seragen, Mr. Sakir. Iya, Seragen ya. Seragen. Terus ada pernah bekerja juga di SPT Global Loyalty Indonesia sebagai Android Application Engineer. Itu di mana? Nah, Di untuk yang Jakarta, ini Mister. di Tangerang, Oh, dekat Tangerang. BSD, dekat kantornya Edukor. Ah, mantap. Jadi kantornya Edukos itu di BSD Tangerang Selatan, teman-teman. Nah, Mister Sakir juga pernah kerja di dekatnya Tangerang Selatan. Terus achievement-nya ini adalah Google DSC Lead 2018 sampai 2019. Ini yang diundang itu ya, Mister Sakir ya? Ya, betul, Mister Vicky. Nanti kita Yang cerita ya. diundang, yang diundang di Google tuh. Wah, itu seru banget teman-teman perjalanannya. Saya saksi Oke. hidupnya. Bisa sampai ke Google itu gimana itu sangat-sangat seru, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama, Mister Vicky akan langsung serahkan saja kepada Mister Syakir untuk menceritakan dan memotivasi teman-teman sharing gimana sih caranya supaya bisa sukses dalam dunia programming. Silakan Mister Syakir.
Baik, terima kasih Mr. Vicky. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Halo teman-teman semuanya, adik-adik, edubadi, semuanya yang ada di seluruh Indonesia, dan juga yang udah join di Zoom meeting ini, dan juga yang eh, gabung di YouTube-nya EduCourse, juga yang sedang menonton live streaming. Halo juga teman-teman. eh Terima kasih udah apa namanya pengen hadir, berkenan hadir untuk di kita sharing bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng mengenai dunia programming seperti apa nih teman-teman. Ini kakak lihat udah ada 42.000 ya yang join di Zoom. Wah, luar biasa nih. Belum lagi di YouTube ini kakak lihat udah ada ratusan ribu viewers nih. Wah, luar biasa semangat-semangatnya. Ini sambil kakak pengen share screen ya, boleh ya teman-teman ini panitia. Kakak pengen Boleh, share screen. silakan, Mr. Sakir. eh Sebentar. Sambil nunggu saya share screen-nya muncul, kakak pengen absen dulu. Coba pengen lihat nih Zoom yang ada di Zoom ada siapa aja. Ada Arya, ada Avelino, ada Mikaya, ada Jerin, ada Angelina, ada Kevin, ada Marvel, ada Lionel, ada Farhan, ada AA, ada II, ada UU, ada Kurniawan, ada Kurniadi. Aku, Wah, banyak aku, sekali. aku, Oh, Mister. ada Mister Vicky. Oh, iya, banyak sekali ya. Wah, hebat nih, antusias teman-teman lah. Keren, keren, keren teman-teman edukers. Ini boleh Mister dikasih informasi, screen Mister udah muncul belum ya, teman-teman? Sudah, Mister. Sudah, oke. Jadi teman-teman, tajuk kita pada pagi hari ini adalah menjadi programmer masa depan dan raih impian, karir impian bersama educourse.id. Yeay. Eh, nah, sebelumnya teman-teman, kakak pengen nanya nih, kira-kira programmer apa sih programmer itu? Ada yang udah tahu belum? Atau ada yang udah familiar sama apa sih programmer itu? Coba boleh open mic atau boleh bicara. Boleh. Boleh Uh, open mic atau jawab di kolom chat juga boleh, Dalam teman-teman. kalau Silakan. komentar juga boleh. Kakak pengen tahu nih siapa, apakah ada yang udah tahu apa sih programmer itu? Atau mungkin ada yang ayah bundanya kerja sebagai programmer nih. Wah, luar biasa. Coba ada nggak? Silakan, Alvin mau jawab. Alvin, ada Rahel, mungkin ini siapa ini? Ada Stefanus yang mungkin tahu nggak nih kira-kira? Ayo, silakan. Nathan Arya mau jawab tuh. Oke, mungkin kalau misalkan belum, nah kakak pengen lanjutin dulu aja ya. Nah, di sini pasti adik-adik, teman-teman semuanya pasti tahu ya aplikasi YouTube, ya kan? Aplikasi apa lagi? TikTok, ya, Di kolom Spotify. chat ada yang jawab, Mister Sakir. Oh, ada yang jawab. Siapa? Ya, Gimana, Mister Vicky? ya Boleh kata dibacakan? Zerin yang biasanya suka buat aplikasi. Oke, pinter. Tepuk Terus tangan kata dulu untuk Arya, Zahra. orang yang memakai suatu perangkat komputer. Oke, boleh. Terus Hebat, kata hebat. Amalia Isfi, orang yang kerjanya membuat aplikasi. Oke, wah pinter-pinter ya ini ya teman-teman ternyata. Wah keren-keren ya. Oke, itu jawabannya bagus teman-teman ya. Sudah ada benarnya. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Nah, oke kakak lanjut lagi ya. Pasti coba di sini pasti ada yang sering main YouTube. Coba jempolnya mana? Reaction jempolnya. Siapa yang sering buka YouTube? Coba. Siapa yang tuh ada Giovanni kakak lihat tuh yang lagi on cam tuh dia ngangkat jempolnya ya berarti sering buka YouTube nih pengen jadi YouTuber jangan-jangan ini Giovanni ini atau mungkin Alvin nih kacamatanya ganteng sekali Alvin ini terus tadi udah pakai headset dia kayak YouTuber ya Alvin. Eh, Terus siapa dia yang sedang main TikTok atau Free Fire coba reaction jempolnya wah banyak nih kayaknya nih.
Giovanni angkat tangan lagi tuh. Wah, kayaknya sering main gadget ya Giovanni ini. Wah, keren. Oke. Nah, pasti teman-teman udah semua familiar ya sama aplikasi-aplikasi itu. Nah, pastinya ada orang yang membuat aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, ya, aplikasi YouTube, TikTok, game Free Fire, itu pasti ada orang-orang yang kerja untuk membuat aplikasi atau game yang kita pakai teman-teman sehari-hari. Itu yang dinamakan sebagai programmer. Itu ya, teman-teman. Oke, lanjut kita ke next slide-nya. Jadi, kakak akan sharing di pagi hari ini. Pertama, kontennya tentunya kakak akan kenalan lebih dalam lagi, terus juga akan sharing lebih banyak lagi pengalaman kakak. Kemudian, kakak akan sharing juga bagaimana sih pekerjaan di dunia IT di saat ini dan nanti di masa depan ketika adik-adik atau teman-teman ini udah dewasa ya, udah tumbuh besar. Oke, terus kakak juga akan bahas gimana coding untuk anak-anak nih, seperti teman-teman ya sekarang. Terus kakak juga akan sharing bagaimana menjadi programmer yang jago, yang mantap, yang hebat ya, biar nanti di masa depan teman-teman semua, wah, jadi programmer yang jago dapat pekerjaan yang keren ya. Terus eh, nanti juga kakak akan share info-info gimana bisa teman-teman bisa belajar coding. Eh, ada info untuk anak-anak juga dan juga barangkali di sini ada Bapak Ibu yang mengikuti webinar ini akan bermanfaat juga untuk anak-anaknya yang sudah kuliah atau mungkin SMA. Nanti akan ada informasi juga. Baik, oke, kita lanjut ke perkenalan dulu, seperti kata Miss Safina tadi ya, karena tak kenal maka tak sayang katanya ya. Oke, jadi eh, nama lengkap kakak ulangi lagi Muhammad Syakir Arif, biasa dipanggil Kak Syakir atau Mister Syakir baru deh. Saat ini tadi kerja di Accenture, kantornya ada di Semarang. Jadi saat ini sekarang kakak ada di Semarang. Kemudian Google DSC Lead di tahun 2018 tahun 2019. Ini ada foto kakak lagi di kantor Google ya, lagi naik apa tuh teman-teman? Lagi naik otopet ya? Lagi naik ini, Mister. Odong-odong. Odong-odong ya, oh Mister lagi naik odong-odong ya kayaknya ya. Oke, oke lanjut ya. Nah jadi kakak mau cerita dulu eh, karir kakak. Pertama setelah kakak itu di bidang programmingnya bekerja di kelola.com, kantornya ada di Jakarta. Kemudian yang kedua ada di AlphaGift, Alfamart yang tadi kakak sebutin ada di Tangerang ya. Teman-teman pasti tahu dong Alfamart ya. Siapa yang sering jajan di Alfamart nih? Atau ada yang senang jajannya di Indomaret? Oh, Mister Vicky paling 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 tinggi nih angkat tangannya nih. Kayaknya fans Alfamart ini Mister Vicky ini ya. Oke, nah jadi kakak pernah kerja juga di sana. Eh, Kemudian sekarang kakak bekerja di Accenture. Oke, lanjut untuk riwayat pendidikan kakak. Nah, kakak eh, apa namanya belajar SMA-nya atau jenjang SMA-nya kakak di pesantren Gontor teman-teman. Ada yang tahu nggak pesantren Gontor di mana? Ayo, siapa yang mau sekolah di pesantren? Ada nggak? Angkat tangan. Siapa tahu ada yang mau belajar di pesantren ya. Oke. Eh, Selanjutnya setelah kakak lulus SMK, SMA, kakak lanjut kuliah S1 di Universitas Darussalam Gontor sama seperti Mr. Vicky ya baru. Oke. Terus eh, kakak, kakak tadi kan katanya lulusan apa ya? Lulusan pesantren kak. Emang bisa ya gitu jadi apa? eh jadi programmer gitu, jago coding. Oh, insya Allah bisa teman-teman ya. Jadi kakak ini juga ketika masih mahasiswa itu jadi mahasiswa baru
pilih prodi IT, itu bingung teman-teman. Aduh, kenapa coding ini susah ya, pusing gitu. Eh, apa namanya ngerasain sulitnya bagaimana belajar coding gitu. Tapi seiring berjalan waktu bisa apa namanya terus belajar, semakin semangat belajar, itu menjadi senang begitu teman-teman. Nah, kakak masih ingat nih, kakak ketika itu pertama kali membuat aplikasi tahun 2015 teman-teman. Nah ini kakak sampai foto nih, apa namanya, ketika kakak membuat aplikasi pertama kakak, karena ketika itu kakak wah pusing sekali gimana ini apa namanya membuat aplikasi. Ternyata alhamdulillah kakak bisa juga. Jadi senengnya wah gitu ya, seneng sekali ketika itu. Habis itu kakak juga ketika kuliah ikut beberapa lomba ya antar mahasiswa seluruh Indonesia. Eh, kakak pergi ke kampus-kampus untuk apa namanya sama teman-teman lombanya mengenai programming juga gitu. Ada yang apa namanya ada yang menang ya dapat hadiah, ada yang nggak menang juga dapat hikmahnya kali ya, ada yang ada ya pokoknya dapat pengalaman, pastilah ya kalau lomba-lomba seperti itu teman-teman. Oke, itu jadi menjadi pengalaman yang luar biasa, ikut berbagai lomba dan ketemu macam-macam teman-teman baru, teman-teman mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia, teman-teman. Terus kakak juga apa ya, sering ikut event-event gitu, teman-teman. Kayak apa namanya pameran, kayak seminar, terus workshop, eh, apa sih namanya eh, training gitu ya, Code Labs, terus ada juga pokoknya pameran-pameran tentang teknologi kakak ikutin, biar apa namanya pengen tahu apa sih yang sekarang lagi rame nih kira-kira bagaimana teknologi yang sekarang terus berkembang gitu ya teman-teman. Nah, selain itu kakak juga di kampus sering apa namanya berkomunitas ya, belajar bareng teman-teman sama teman-teman kakak di kampus yang lain. Belajar sama belajar tentang programming bareng-bareng, berbagi ilmu, ngajarin apa yang sudah kakak bisa ke teman-teman yang lainnya. Ini foto-fotonya ketika di ketika itu teman-teman di kampus sedang belajar bareng bagaimana membuat aplikasi Android gitu. Nah, ini juga sama ada apa namanya pengalaman event juga acara mengenai apa namanya pemrograman membuat aplikasi Android. Nah, pada tahun 2018 kakak terpilih untuk menjadi Google DSC Lead 2018. Nah, Google DSC Lead ini apa? Jadi di Indonesia atau di seluruh dunia itu Google punya program agar memilih mahasiswa-mahasiswa yang aktif dan giat untuk belajar teknologi-teknologi Google nih, teman-teman. Jadi nanti teman-teman kalau udah kuliah ya di masa depan eh, bisa nih bisa ikutan juga programnya Google yang ada di universitas-universitas. Waktu itu acaranya di Bali, teman-teman kumpul ketemu mahasiswa-mahasiswa, teman-teman baru di sana belajar, terus ada diskusi, ada apa namanya dapat materi juga dari para ahli gitu. Menjadi pengalaman yang wah luar biasa. Bisa jalan-jalan ke Bali juga teman-teman. Coba di sini ada nggak nih adik-adik yang dari Bali? Ayo angkat tangan Ada yang dari nggak Bali, ada nggak dari kira-kira Bali? Ya dari Sragen. Sragen Seragen. lagi? Banyak Oke, yang dari Seragen di nggak sini. apa. Ya Tapi paham kakak juga Bali. pernah, Pak kakak juga pernah ke Saya pernah ke Sragen Bali. ya.
Oh, ada yang pernah ke Bali ya. Oke, oke. Habaha sama Sama ya. kali. Aku juga. Oke. Kevin juga. Pernah ya. Oh, Giovanni. Ah, Ya, banyak ya. habaha. Oke, keren, Habaha keren, sama keren. kali. Tadi ada yang nggak masuk. Oke. Ya, ya, oke. Lanjut dulu ya. Terima kasih teman-teman. Keren, keren. Oke. Nah, setelah kakak terpilih menjadi DSC Lead, kakak terus untuk apa namanya berbagi, mengajar gitu, belajar bareng sama teman-teman mahasiswa yang lain untuk belajar coding, khususnya programming Android yang mana kakak itu apa ya, kakak minati bidangnya gitu. Eh, ada juga ini ada foto apa namanya pameran gitu ya ketika di kampus. Jadi kita memperlihatkan karya-karya yang udah dilakukan oleh teman-teman mahasiswa kepada dosen-dosen seperti itu. Terus kakak juga ketika kuliah magang di PT GIPS Indonesia yang ada di Bandung. Nah, nanti teman-temannya kalau udah kuliah juga adik-adik pasti akan merasakan namanya magang. Oke. Di sini ada nggak yang dari Bandung, teman-teman? Dekat dari rumah kakak nih, Bandung. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini kakak pengen bercerita eh, gimana kakak bisa apa namanya kegiatan kakak ketika diundang ke kantor Google yang ada di Amerika Serikat. Oh ya, Mister Nama Sakir aja. tadi juga menindaklanjuti yang pertanyaan di awal. Oh, ada yang Kantornya Google ada di mana? oh iya. Oh iya. Oh iya. Ya, tadi adik-adik ada yang sudah ngejawab juga ya, ada yang menjawab Mountain View katanya ya, California. Iya, betul, adik-adik ya. Kantor pusatnya ada di Amerika. Terus, tapi ada juga kantor di Indonesianya ada kantor cabangnya ya, teman-teman. Di Sragen ada nggak? Di Sragen nggak ada ya. Harus ke Indonesia dulu. Saya dari Ke Sragen. Indonesia. Error nih kakak nih. Aduh, pusing. Ke Jakarta ya. Tapi mungkin siapa tahu nanti ketika siapa tadi yang dari Sragen udah kuliah gitu ya, siapa tahu ada tuh nanti kantor Google di Sragen nih. Oke, lanjut ya adik-adik. Nah, ini foto kakak ketika apa namanya eh, sampai di Bandara San Francisco. Nah, jadi dari Itu Indonesia pesawat. ada, bukan itu odong-odong. Pesawat Ya, ada. Pasifik. Ya, itu ini pesawat yang kakak pakai ketika itu, terus ada apa namanya yang berangkat sama kakak ketika itu ada 6 orang ya, ini yang dari Indonesia berangkat ke sana diundang. Dan ini kayak kita ke kami ke sananya itu teman-teman gratis ya, tiket dibelikan semuanya gratis teman-teman. Hebat kan? Makanya siapa coba mana nih jempolnya siapa yang mau ke Amerika gratis juga? Coba mana reaction jempolnya kakak pengen lihat reaction jempolnya atau on cam jempolnya angkat tangan siapa yang pengen ke Amerika gratis ya. Kalau Amin ya. musim hihir ahalahi hahala itu saya di Amerika hihimba. Oke, nanti ya. Amerika ada 4 musim. Oh iya betul ada 4 musim ya Marvel ya kata Marvel. Nah ini di fotonya kakak ketika itu sedang musim apa coba? Coba dilihat. Marvel, nih fotonya kakak sedang musim apa? Musim panas. Musim panas, pinter, bener Musim ya musim panas. panas. Tepuk tangan dong buat Marvel, keren. Eh, ya, buat teman-teman ketika itu di sana musim panas, terus juga lagi bulan puasa, teman-teman. Ya, jadi puasanya dari jam 5, buka puasanya tahu nggak teman-teman jam berapa? Jam 8 malam. Ya, Berapa lama jam sekali itu, Mister? puasanya. Wah, Di berapa ya? Indonesia
di Indonesia kan sampai jam 6 ya teman-teman. Di sana sampai jam Tahunya jam 8 kita bisa. pagi. Gitu. Wah, berapa jam itu sama Mister Sakit sampai lemes-lemes itu di sana. Wah. Ada yang nanya nih, Mister. Lebih panas Oke, dari Indonesia nggak Jam Amerika? Indonesia dengan Amerika tertukar. oke. Ada yang nanya, boleh. Lebih panas Indonesia. Jadi ini teman-teman ketika di sana memang apa mataharinya tuh panas ya, tapi anginnya tuh dingin teman-teman. Jadi di Indonesia kan sekarang kisaran 30-an derajat Celcius ya. Tapi ketika itu di sana ada 20 derajat Celcius gitu teman-teman. Jadi hawanya rada dingin. Makanya di sini kakak pakai jaket nih coba. Itu karena hawanya dingin. Walaupun mataharinya panas ya. Oke, lanjut dulu ya. Ini masih banyak nih. Oke, ini foto ketika kakak-kakak apa namanya eh, Oh, daftar itu yang registrasi ya, California. registrasi mau ya betul udah di kantornya ya udah di tempatnya mau masuk gerbang pendaftaran gitu ya teman-teman. Nah ini ya Itu di tempatnya mana? Amerika. di Amerika ya di kantor di area ininya ya area kantor Google-nya ya teman-teman. Atau Oh, yang mungkin teman-teman sering dengar Silicon Valley ya. Nah itu di Silicon Valley. Oke. Nah ini kakak foto sama teman-teman yang berangkat yang ketemu di sana, acara di sana. eh, ini yang sebelah kiri ya, di sebelah eh, yang kakak tunjuk pakai laser, itu di depannya kantor ini ya, kantor ikonnya Google. Kemudian ini yang sebelah kanan atas, habis acara presentasi teman-teman. Eh, Kemudian ini kakak ngobrol-ngobrol sama orang luar negeri, orang Amerika, ketika lagi antri gitu mau masuk ke acara. namanya siapa? Aduh, kakak lupa. Ayo, bisa sakit itu namanya siapa? Aduh, Mister Sakir siapa? Mister Nama Sakir lupa. Aduh. orang Eh, Amerikanya. Namanya Jos Oh ya, Jos. yang ini orang Amerika. Ya, yang ini Bambang ya, yang ini Kurniawan, Kurniadi. Gak bercanda teman-teman ya. Eh, Oke, ada juga dari negara Korea, ada juga dari negara-negara lainnya teman-teman. Oke, eh, ini kakak lagi presentasi di apa namanya hadapan audiens, di hadapan tamu-tamu, eh, berbicara mengenai apa saja yang telah dikerjakan selama menjadi di Esilit. Oke, terus ini juga ada foto lain lagi, foto bareng ya di apa namanya, ada patung, ada statue gitu ya, ada landmark gitu ya, Android sama teman-teman. Kemudian ini Lahir eh, sama Oreo. ya ini Oreo karena ketika itu nama Androidnya Android Oreo ya ketika tahun 2019 teman-teman. Ada yang masih tak ada yang tahu nggak nama Android Oreo atau nama Android sekarang Android apa nih? Ayo ada yang ikut nggak? Oke, gitu. Jadi maskotnya ini kakak-kakak semuanya foto sama maskot Android Oreo. Oke, habis itu ini kakak foto bareng setelah Orang-orangan acara. Android. Ya, orang-orangan Android ya. Terus ini habis acara ada acara kumpul-kumpul lagi ketika itu ya, banyak banyak sekali acara. Terus di kantor Google Cloud ya teman-teman. Tahu nggak teman-teman Google Ini Cloud itu kakak apa? bisa ayo apa? Ada yang bisa jawab nggak? Dikasih hadiah nanti kalau bisa. Ya tapi ya Nggak harus tahu. Google Searching, Google searching. awan. Ini Google awan. Google awan. ya benar sih, benar sih. Cloud bahasa Inggrisnya awan kan, Peter. Oke. Google Ini awan. browsingnya teman-teman di Google juga nih kan. Oke, boleh lanjut dulu ya. Ini kakak bisa nampilin video nggak ya?
Tapi Bisa di itu Mister Sakit jangan lupa nggak, Bisa, bisa. share soundnya soundnya di gimana ini? di more titik tiga. Titik tiga. Wait. Ini videonya ada suaranya nggak Mister? Musik doang sih, Mister. Nggak Oh ada ya apa udah nggak namanya. usah berarti. Ya nggak Nggak apa-apa. usah ya. Lanjut. Lanjut lanjut. Ini kakak pengen liatin video singkat. Apa sih kalau sekarang vlog gak sih? Oke, sambil kakak jelasin aja ya. Ini itu hotelnya teman-teman, tempat kakak tinggal di sana. Kemudian berangkat ke apa? Berangkat ke tempat acaranya di ada jemputan gitu ya, naik mobil sekitar 20 menit. Kemudian ini udah masuk ke kantor area kantornya, itu luas banget teman-teman. Udah kayak satu kecamatan atau satu kelurahan gitu ya. Banyak banyak gedung, banyak mobil ya, banyak banyak lapangan. Oh, wah, banyak orang. Luas sekali teman-teman ya, seru. Habis itu ini kita lagi mau masuk ke apa namanya? Acaranya ya. Kita registrasi tiket dulu teman-teman. Habis itu kita print ya, print tiket sama ada fotonya juga. Nah, habis dapat tiket, kita masuk ke tempat acaranya. Wah, ini banyak orang, ketemu orang ramai sekali teman-teman. Oh, ada macam-macam ini ya, pameran, ada macam-macam tempat, ada Code Labs juga, kayak Online. pameran teknologinya. Kemudian ini mau masuk ke acara pembukaan, teman-teman ya. Ada nanti yang berbicaranya itu adalah pimpinan Google-nya, bos ya, bos Google ya. Nah, ini bos Google-nya membuka acara, itu ramai banget sih teman-teman yang ikut. Terus juga kakak ikut acara seminar gitu, ada pematernya banyak, terus kumpul-kumpul lagi, ngobrol-ngobrol, diskusi sama teman-teman baru. Kemudian ini datang ke pameran teknologi ya, ada yang apa namanya demo game, ada yang demo apa website, ada yang demo IoT, robotik, itu banyak sekali yang di apa namanya yang diperlihatkan, yang didemokan itu di Ketemu pamerannya. YouTuber nggak? Itu Yo nggak ada no. game-gamenya juga yang dibikin sama Google gitu. Nah, terus ada juga acara makan-makan ya, tentunya makan malam. Terus nggak lupa juga buat apa sih jajan ya, beli merchandise-nya Google. Oke. Itu video singkatnya sih teman-teman ya. Mister Sakit ada yang nanya nih. Boleh. Kak Sakir Gimana? ketemu Mister Beast nggak? Waduh, Mister Beast ketika itu lagi Enggak. sibuk, Sibuk nggak konten. sibuk bikin konten, nggak datang ke acara seminar dia Mister Beast-nya. Nantilah ya, nanti semoga kalian ke Amerika Ketemu ketemu Mister YouTuber Beast nggak? ya. Ada YouTuber tapi bukan Mister Beast ya. Banyak ada yang lagi ngevlog, ada yang lagi wah banyak teman-teman di sana ya. Oke, lanjut dulu. Mister Sakit ada yang nanya lagi Oh, ada nih. yang nanya lagi? Yang Boleh. diundang ke Google berapa orang dari Indonesia? Dari Indonesia ada 6 orang, 6 orang. termasuk kakak satu orangnya. Terus 5 orang teman kakak. Itu yang apa namanya, yang mahasiswa ketika itu. Jadi kita berangkat bareng-bareng. Ada yang dari kampus Jogja, ada yang dari kampus mana lagi ya? Depok, ada yang dari kampus Bandung, ada ya itu sih dari yang ikut ketika itu bareng kakak. Ada yang nanya lagi, Mister Vicky? Tidak ada Mister, lanjut. Oke, lanjut dulu. Sorry.
Oke. Nah, tadi kakak udah cerita-cerita tentang acara di Google Amerika. Coba kakak pengen lanjut dulu nih ya ke pembahasan kita selanjutnya untuk menghemat waktu. Jadi kakak pengen bahas gimana sih pekerjaan IT atau pekerjaan programmer di sekarang ini, ya. Walaupun teman-teman ini masih eh, masih kecil-kecil, masih bocil-bocil lucu-lucu, nggak apa-apa ya. Biar teman-teman tahu nanti teman-teman di masa depan akan seperti apa. Oke. Nah, di sini teman-teman ada grafik yang bisa dilihat bahwasanya posisi-posisi eh, IT yang dalam survei yang menjadi profesi yang paling menarik untuk dalam bidang industri teknologi. Nah, jadi teman-teman, IT itu sebenarnya nggak hanya coding ya, nggak hanya programming, tapi ada juga eh, apa namanya divisi-divisi IT yang lain gitu, yang tetapi itu masih dalam lingkup teknologi, industri teknologi. Contoh di sini ada digital marketing, ada data analis, ada website developer, ada IT support, ada software developer, ada database administrator, product manager, dan lain sebagainya. Itu semuanya masih dalam lingkup pekerjaan IT. Terus eh, kita lihat di sini, sorry, kita full screen, full screen dulu ya. Nah, ini ada dari grafik di sini dari data yang ditunjukkan oleh bersumber dari Kemnaker, Kementerian Tenaga Kerja Indonesia, bahwasanya proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor teknologi, informasi dan komunikasi di tahun 2021 sampai 2025. Nah, kebutuhannya teman-teman itu ada di tahun 2023 ini ada 1,5 juta tenaga kerja yang dibutuhkan di industri IT. Itu. Ini di tahun sekarang 2023. 2024 teman-teman bisa lihat adik-adik ini grafiknya naik ya, bisa sampai hampir 1,8 juta. Ketika tahun 2025 ini naik lagi sampai 2 juta tenaga kerja yang dibutuhkan di industri IT. Wah, ini eh, betapa sangat diperlukannya tenaga kerja di sektor teknologi. Oke, nah pasti teman-teman tahu ya, perusahaan-perusahaan teknologi besar yang sekarang besar di Indonesia. Ada Gojek. Siapa yang sering pakai Gojek di sini? Mana jempolnya? Coba kakak pengen lihat. Ini yang Dalam bahasa eh, Pahemuke, Pai, apa namanya Pahemuke, Pahemuke, perusahaan-perusahaan yang besar, teknologi besar yang berasal dari Indonesia. Ada Gojek, ada Tokopedia, ada Bukalapak, ada Traveloka, ada OVO, dan berbagai macam lagi. Ini adalah unicorn-unicorn yang baru. Unicorn itu apa? Unicorn itu adalah perusahaan teknologi yang sudah mendapatkan dana investasi yang banyak sampai berjuta-juta US dollar ya, berjuta US dollar, bukan berjuta rupiah, $1 berjuta sama US dengan dollar. 15 ribuan Ya, lebih. betul, pinter Marvel. Ini kata Marvel, $1 15.000 katanya. Coba dikaliin aja ya. Ini nanti, Lebih. banyak sekali berarti ya. Berapa juta dolar dikonversikan ke rupiah. Wah, itu banyak sekali. Sampai berapa miliar, sampai berapa triliun ya. Oke. Nah, ini semuanya teman-teman adalah perusahaan teknologi yang besar-besar ini. Yang mana pastinya memerlukan orang-orang yang bisa IT.
untuk kerja di semua ini gitu. Nah, maka coba ada nggak nih yang pengen cita-citanya kerja di Gojek, teman-teman, atau kerja di mana, Tokopedia? Ada nggak? Angkat boleh jempol, reaction jempolnya boleh. Gitu. Ini banyak ya perusahaan-perusahaan teknologi besar yang berasal dari Indonesia. Oke, begitu juga teman-teman, adik-adik, tempat kerja kakak sekarang sebagai konsultan IT atau perusahaan IT, tentunya perusahaan kakak perlu juga apa namanya SDM yang IT-nya bagus, programmer atau digital marketing atau bidang-bidang IT yang lain pasti diperlukan gitu. Oke, nah tadi kakak sudah memaparkan bagaimana sih industri karir IT di masa sekarang. Kemudian kakak pengen jelaskan bagaimana proyeksi karir di bidang teknologi di masa depan ketika adik-adik semua ini udah beranjak dewasa. Nah, merujuk ke data dari World Economic Forum untuk Future of Jobs Report di 2023 ini banyak sekali bidang-bidang pekerjaan baru dalam dunia teknologi, teman-teman. Ada AI dan machine learning spesialis, ada sustainability spesialis, bisnis, informasi, wah fintech, wah banyak sekali, robotik juga ada, big data. Nah, ini semuanya adalah bidang-bidang yang ada di apa namanya bidang teknologi seperti itu. Dan ini bisa kita lihat dari grafiknya. Ini menunjukkan garis biru ini menunjukkan lapangan pekerjaan yang baru atau lapangan pekerjaan yang tercipta gitu. Ini semakin atas semakin tinggi. Jadi bisa disimpulkan kalau apa namanya pekerjaan mengenai AI dan machine learning itu di tahun-tahun mendatang akan semakin diminati, teman-teman. AI atau artificial intelligence. Begitu juga ke bawahnya ini masih eh, apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang dalam bidang IT. Nah, teman-teman ada yang tahu ChatGPT nggak? Ayo, Saya. Ada siapa yang yang pernah pernah pakai? ada yang pernah pakai ChatGPT? Oh, Saya. Marvel, Ya. Kevin tuh. Oh, Marvel Kevin lagi nih Sherin yang Quinta juga tuh pernah. Queen ya. Hebat hebat, keren-keren nih. Anak-anak, adik-adik udah ada yang nyoba ChatGPT, hebat. Nah, ini adalah ChatGPT Ini itu ada. adalah seperti asisten. Betul, pinter Marvel. Tepuk tangan dulu untuk Marvel. Ya, asisten menggunakan artificial intelligence atau dalam bahasa Indonesianya kecerdasan buatan ya teman-teman. AI itu dalam bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Nah, ChatGPT ini adalah salah satu implementasi atau salah satu platform yang bisa dipakai masyarakat mengenai canggihnya kecerdasan buatan atau canggihnya AI. Jadi kita bisa masukkan perintah apa, misalkan kita bingung gitu ya, eh, tolong dong, misalkan kakak lagi bingung gitu, makan siang ini mau makan siang apa ya kakak ya bingung gitu. Ah, iseng coba tanya AI gitu. Kakak pernah tuh tanya AI, AI tolong kasih rekomendasi makan siang yang enak di Semarang gitu ya. Eh, Langsung tuh ada jawabannya. Coba warung ini, coba warung itu. Wah, ini keren lah. Apa namanya AI sekarang ya. Eh, ChatGPT itu salah satunya. Nah, itu adalah salah satu implementasi dari teknologi AI. Nah, ini berbicara tentang AI atau kecerdasan buatan, ini ada banyak banget bidang-bidang atau karir nanti di masa depan ketika teman-teman udah beranjak dewasa, bisa yang pengen apa ya
berminat dalam bidang AI. Ada business intelligence developer, big data, data mining, research scientist, software engineering juga, ada data analis, AI, ada yang robotik juga. Mungkin ada senang yang di sini ada teman-teman yang udah programming robotik belum pakai Scratch atau pakai yang lain. Nah, itu nanti teman-teman ketika udah dewasa juga bisa terus bekerja dalam bidang robotik. Oke, itu tadi kakak udah cerita bagaimana karir IT di masa mendatang. Kemudian untuk sekarang kakak pengen coba cerita gimana, ini kan teman-teman ini kakak lihat banyak yang semangat ya pengen belajar coding. Nah, gimana apa pentingnya, apa manfaatnya belajar coding dari teman-teman dini, dari sejak teman-teman anak-anak. Nah, kita lihat dulu ada grafik dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia bahwasanya di tahun ini eh, angka atau umur yang mayoritas penduduk di Indonesia adalah Gen Z. Atau Gen Z itu kelahiran dari tahun 97 sampai 2012. Ada yang kelahirannya di bawah 2012, coba angkat tangannya, ada enggak ya? Ada yang lahirnya sebelum 2012 atau lahirnya Saya sesudah 2012? 2013. 2013 ada. Oh, banyak 2013. yang 2012 ke atas ya. Nah, berarti teman-teman yang lahirnya 2012 ke atas 2013. itu masuknya ke post Gen Z atau generasi Alpha, teman-teman. Berarti teman-teman semua adik-adik ini adalah generasi Alpha. Kalau yang lahirnya di 97 ke bawah itu adalah generasi milenial ya. Uh, yang 97 ke 2012 itu Gen Z. Oke, jadi sekarang itu banyak yang mayoritas umurnya di antara berapa berarti umur sekarang ya? 20-an ya, 25, 24. Nah, itu banyak sekali di Indonesia sekarang jumlahnya. Oke. Nah, ini kakak ada ada gambar, ada grafik perbandingan antara Gen Z dan millennials dan juga adik-adik ini generasi alpha ya, setelahnya Gen Z gitu. Jadi Gen Z itu ketika lahir, Gen Z dan generasi alpha itu sudah pasti akan sangat familiar dengan namanya teknologi. Jadi born into teknologi, dilahirkan ke dalam teknologi. Maksudnya jadi ketika balita pun anak-anak sekarang pasti udah akan ngerti gimana cara scrolling, gimana cara memainkan HP, cara buka YouTube, cara like, comment, subscribe, ya. Itu pasti anak-anak sekarang bisa langsung mengerti. Berbeda sama yang generasi milenial. Generasi milenial itu beradaptasi dengan teknologi. Begitu. Terus dari sosial media ini anak-anak Gen Z, anak-anak eh, generasi Alpha seperti teman-teman sekarang pasti senangnya sama TikTok ya, yang video-video ya. TikTok pasti pada senang buka YouTube, buka apalagi yang video-video. Instagram ada nggak mungkin teman-teman yang suka Instagraman? Kebanyakan sih TikTok ya, kakak lihat-lihat itu yang konten-konten yang sering dikonsumsi sama adik-adik anak-anak sekarang sedangnya buka TikTok sama YouTube. Kemudian yang lainnya ini seperti pendidikan, terus eh, etika kerja dan lain sebagainya itu tidak perlu dijelaskan di sini. Nah,
ini ada informasi kalau apa namanya berdasarkan data statistik di tahun 2028 nanti sampai 2030 Indonesia diprediksikan akan mencapai puncak bonus demografi Indonesia. Jadi yang mana maksudnya bonus demografi Indonesia adalah jadi di tahun nanti usia-usia yang udah cocok untuk kerja akan banyak sekali jumlahnya di Indonesia, teman-teman. Jadi yang nyari kerja akan banyak sekali, yang bekerja juga akan banyak. Nah, ini nanti teman-teman ketika tahun 2008-2030 sudah usia berapa kira-kira? Nah, itu teman-teman apakah sudah siap kerja atau belum? Nah, itu harus apa namanya dan juga Bapak Ibu mungkin harus segera dipersiapkan dari sekarang. Namun ada juga tantangan ya. Eh, bahwasanya SDM tenaga kerja di sini masih terbilang rendah, angka pengangguran juga masih cukup tinggi di Indonesia ini berdasarkan data sampai tahun 2016 dan sampai tahun 2023 pun kakak baca itu pengangguran masih tergolong tinggi. Terus ada juga kasus gizi buruk, ada juga yang kasus-kasus yang lainnya yang bisa menghambat bonus demografi Indonesia di masa depan. Nah, ini menurut Menteri 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 Pendidikan Riset dan Teknologi sekarang, Mas Nadiem Makarim. Jadi, untuk membangun SDM Indonesia itu ada 4 hal yang penting, teman-teman. Pertama adalah kemampuan bahasa Inggris. Yang kedua, nah di sini nih disebutkan sama beliau bahwa bahasa pemrograman itu adalah menjadi salah satu faktor yang penting. Yang ketiga ada mentoring atau coaching atau eh, apa namanya sekolah belajar ya. Kemudian ada 4 ilmu statistik dan psikologi. Nah, di 2 ini saja teman-teman itu ada 2 bahasa yang penting untuk apalagi teman-teman ini yang masih muda-muda sekarang ya. Belajar bahasa Inggris sama belajar bahasa pemrograman. Oke. Nah, siapa di sini yang udah jago bahasa Inggrisnya? Ada yang Saya, masih Marvel. saya, saya, nggak Keren. lumayan, nggak lumayan. Oke, you are the best. So it's time to learn English. Thank you very Jadi much. teman-teman sekarang, adik-adik, jangan malas belajar bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris Kakak penting. kakak bilang kalau di sekolah ada bahasa Inggris, di EduCourse Bahasa belajar Inggris bahasa itu Inggris, penting. jangan malas belajar bahasa Inggris. Karena nanti ke depan ketika adik-adik udah besar, bahasa Inggris akan menjadi eh, suatu kebutuhan yang penting di samping bahasa Indonesia tentunya. Karena semua resource, semua apa dokumentasi, semua ilmu-ilmu khususnya di bidang teknologi banyak yang menggunakan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu Tuh. penting untuk berjalan-jalan ke luar negeri. Bener bisa ya kan. Jadi kalau adik-adik nanti traveling ke luar negeri ya jalan-jalan, nggak usah ke Amerika atau ke UK atau ke London atau ke negara Eropa dan lain sebagainya atau ke Singapura aja yang deket gitu ya. Ke Pak, Singapura nggak saya usah langsung pusing-pusing ke kalau Thailand. udah bisa jago bahasa Inggris gitu. Nggak Bahasa bakal Inggris, tersesat di jalan. bahasa Oke. Inggris itu penting karena kalau tidak tahu kayak seperti Oke, ini Marvel semangat sekali kayaknya untuk belajar bahasa Inggris ya. Bagus, 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 keren, keren. Nah, kakak harap teman-teman yang lain juga jangan ada yang malas belajar bahasa Inggris. Karena kakak lihat ya, sekarang ada teman-teman kakak juga, ada yang ngelihat kakak di pekerjaan gitu ya. Ada yang banyak sekali yang males belajar bahasa Inggris, teman-teman, karena pengennya bahasa Indonesia aja. Nah, itu menjadi apa namanya, kakak rada sedih ya. Itu menjadi rada sedih karena kenapa malas belajar bahasa Inggris gitu ya. Padahal itu juga akan menjadi it's eh, really true. timbal balik yang bagus, ilmu yang bagus untuk diri kita.
Seperti itu. Oke, pasti di sini teman-teman ada yang main Minecraft atau Roblox, ada nggak? Coba angkat tangannya. Main Roblox, main Roblox, main Roblox, Nah, macam pasti ya pada banyak yang main Minecraft sama Roblox. Nah, game-game ini semuanya pasti berbahasa Inggris. Oke, dan teman-teman juga harus ketika main game, ketika belajar yang bahasa Inggris, harus teman-teman pelajari. Minimal tahu vocabulary bahasa Inggris dari game. Misal, oh bahasa Inggrisnya pohon, bahasa Inggrisnya pedang, Hero sword, System Chat. eh, eh, iron ya di Minecraft, iron, gem, terus apalagi land, trees, ya, oh banyak sekali ya ketika Diamond, teman-teman main Diamond. games yang berbahasa Inggris. Nah, teman-teman juga sambil belajar bahasa Inggris, jangan sampai malas ya. Oke, lanjut dulu. Menurut eh, MIT, usia terbaik untuk memulai belajar coding untuk anak adalah sekitar usia 5 sampai 7 tahun. Ada yang umurnya 7 tahun di sini, ada yang lebih dari 7 tahun. Saya 10 tahun. 10, Oh, 10 udah tahun. 10 tahun Marvel 10 ya. tahun. 10. Jerin 10. Rata-rata udah lebih Ada dari yang 7 tahun yang ya. Ada Angelina juga ini, ada Angelina angkat tangan ya. Eh, nah, ini berarti teman-teman semua udah cocok nih bisa belajar coding. Tapi tentunya disesuaikan dengan konsep belajar coding untuk anak-anak. Seperti ini nih. Ya, ini layarnya lagi buka apa? Scratch ya. Ada yang udah belajar Scratch tadi ya, teman-teman. Nah, itu teman-teman yang udah belajar Scratch itu juga udah belajar coding untuk anak-anak. Gitu. Ini ada manfaat coding untuk anak. Pertama, melatih soft skill. Jadi ketika teman-teman belajar coding itu, belajar Scratch ya adik-adik, belajar untuk melatih logika berpikir, eh, berlatih menyelesaikan masalah, terus juga melatih kreativitas, gimana cara membuat game. Teman-teman kan berimajinasi ya, oh saya pengen bikin orang-orangan, saya pengen ada pohon, saya pengen ada jalan, orangnya bisa jalan ke atas, ke kiri, ke bawah, ke kanan, terus ada nanti ada mobil. Wah, pokoknya berimajinasi membuat game semenarik mungkin bagaimana kreativitas teman-teman. Bisa juga belajar matematika, juga ada belajar bersosialisasi sama kerja sama tim ketika teman-teman belajarnya bareng-bareng sama teman-teman yang lain. Terus juga ini belajar coding menunjang sekolah formal di sekolah SD atau sekolah yang lainnya. Kemudian belajar menyelesaikan masalah tadi, mengidentifikasi masalah. Jadi ketika teman-teman belajar Scratch atau yang lainnya itu ketika ada error, teman-teman kan pasti aduh, errornya ini di sebelah mana ya gitu kan. Eh, terus teman-teman juga dilatih daya analisisnya, mencari di bagian mana yang salah gitu. Oh, ternyata saya salahnya di tadi masukan harusnya belok kanan malah belok kiri gitu kan. Nah, ternyata di situ melatih daya analisis dan juga melatih kesabaran, melatih emosi ketika menghadapi masalah, bagaimana si anak itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Begitu. Dan tentunya namanya memang anak-anak juga masih perlu bimbingan dari guru atau dari orang tua. Gitu. Terus juga manfaat coding untuk anak tentunya metode belajar yang sudah disesuaikan untuk anak pasti akan seru dan asik karena programming untuk anak itu konsepnya adalah visual programming. Jadi bukan ngetik kode seperti yang dilakukan programmer orang dewasa, tapi kebanyakan untuk anak itu adalah blok ya, blok-blok menyusun-nyusun blok. Jadi nanti akan keluar output apa namanya sesuai yang diatur-aturnya seperti itu. Jadi ini adalah berdasarkan visual programming dan juga pastinya game gamification. Jadi belajarnya itu dengan game gitu ya. Bisa nanti robot dengan robot ya kebanyakan sih untuk anak-anak ini biasanya robot ya pakainya. Terus gimana cara jalanin robot, terus
eh, cara apa namanya game yang sederhana kayak platformer atau kayak Mario Bros dan lain sebagainya. Nah, itu pasti akan menyenangkan untuk anak-anak. Nah, jadi di kurikulum sekarang, teman-teman, di kurikulum Merdeka untuk jenjang SMA, itu udah dipelajari ada mata pelajaran informatika di kelas 10 sama kelas 11. Mungkin ada di sini kakaknya yang udah SMA. Nah, atau mungkin di sini ada teman-teman SMA yang ikut hadir webinar ini juga. Pasti di sekolahnya sekarang sudah ada mata pelajaran informatika di SMA-nya. Dulu pas kakak SMA belum ada ini, sementara sekarang udah ada belajar informatika sejak SMA. Itu adalah bukti bahwasanya pemerintah ingin mempersiapkan SDM IT secepat mungkin untuk di masa depan. Gitu. Nah, ketika teman-teman adik-adik sekarang udah belajar coding dari sekarang, jadi nanti ketika teman-teman SMP dan SMA itu sudah terbiasa, sudah familiar dengan konsep-konsep programming dan coding. Jadi harusnya akan lebih mudah ketika nanti belajar masuk di jenjang SMA. Justru bagus ketika sudah curi start belajar coding dari anak-anak. Itu. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya adalah kakak pengen share tips bagaimana menjadi programmer yang jago, yang hebat. Intinya sih, eh, kita semua orang harus berpikiran growth mindset. Jadi, eh, harus terus belajar, harus jangan bosan-bosan untuk belajar hal baru. Terus juga ketika ada masalah itu jangan putus asa, terus kita harus berpikir aku bisa, ya. Eh, if you can, if you think you can. Terus ketika teman-teman ada gagal, gagal itu adalah bukan eh, apa sih? Bukan akhir ya. Kegagalan bukanlah akhir, bukanlah jalan buntu, tetapi kegagalan itu adalah fase kita untuk belajar lebih baik lagi. Ketika teman-teman menemukan error, ketika teman-teman programnya gagal jalan, itu bukan berarti teman-teman nggak bisa. Teman-teman harus ngecek, oh saya salahnya di mana, belajar, memperbaiki kesalahannya. Nah, seperti itu kita harus memiliki growth mindset daripada yang sebelahnya fixed mindset yang eh, malas, terus juga gampang frustasi, terus juga malas belajar hal baru, eh, dan juga putus asa ketika gagal. Nah, itu tidak boleh. Kita harus growth mindset. Oke, sini kakak pengen share sedikit keuntungan bekerja sebagai programmer, tapi tentunya ya, ada semua pekerjaan pasti ada keuntungan sama plus minusnya ya, ada plus minusnya. Kalau yang apa namanya, pertama ada peluang kerja yang tinggi, banyak apa namanya perusahaan yang berminat, banyak yang membutuhkan, dan juga apa namanya pasti peluang kerja yang tinggi juga. Penghasilannya baik, mayoritas pasti di atas UMR, kemudian bisa mengembangkan potensi diri, kemudian fleksibel, bisa kerja di mana aja, teman-teman hanya tinggal buka laptop seperti itu, dan juga koneksi internet, kemudian jenjang karir yang baik. Nah, ini di pembahasan yang terakhir, kakak ada info-info belajar coding gratis ya, bagaimana nanti teman-teman bisa eh, apa namanya mengecek apa namanya di mana aja nih teman-teman bisa belajar coding untuk gratis. Dan juga ini informasi barangkali di sini ada teman-teman yang dari SMA sederajat atau yang teman-teman kuliah atau Bapak Ibu yang ada anaknya sedang berkuliah atau sudah lulus kuliah juga bisa diinformasikan. Oke. Yang pertama tentunya dari EduCourse ya. EduCourse menyediakan ada coding for kids, ada coding for teens dan lain sebagainya. Seperti yang tadi di awal ada video introduction. Bisa teman-teman cek aja di websitenya educourse.id. Dan ini juga Mr. Vicky ya ada kelas gratis betul ya teman Mr. Vicky ya. Betul, betul sekali Mr. Sakir. Nah jadi Kelas nanti gratis untuk semuanya. jadi kelas gratis teman-teman adik-adik di sini bisa coba dulu nih, nggak usah bayar dulu.
seperti apa sih belajar di EduCourse, dan pastinya akan diajarin sama guru-guru yang kompeten, guru-guru yang asik, sehingga belajar coding itu menyenangkan. Oke, nanti teman-teman atau Bapak Ibu bisa langsung cek aja websitenya EduCourse. Nah, kemudian ini ada bagi teman-teman mahasiswa ya, khususnya atau Bapak Ibu yang ada anaknya sedang kuliah atau lulus kuliah, bisa nih untuk mendaftar program Bangkit. Program ini dari Google, dari Gojek, Tokopedia, sama Traveloka. Untuk tahun 2024 ini ada materi baru dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 2000 Bangkit 2024 nanti akan ada materi atau kurikulum tentang AI. Ada applied machine learning, ada generatif AI. Nah, yang mana ini di 2024 dalam hemat saya akan menjadi topik atau bidang yang sangat hebat dan sangat bagus, karir yang sangat bagus untuk AI. Nah, ini programnya gratis, bisa langsung dicek aja ke websitenya. Apa ini Bangkit ini adalah salah satu program dari MBKM Kampus Merdeka ya bagi teman-teman mahasiswa. Jadi tinggal daftar aja. Syaratnya pastinya harus mahasiswa aktif dan ya banyak lah nanti syaratnya. Tapi insya Allah gampang kok nggak ribet. Yang penting mahasiswa aja mahasiswa. Oke. Kemudian ada juga yang dari program dari Indosat, IDCamp namanya, CSR dari Indosat. Nah, nanti ini juga belajar berbagai macam ya, ada web developer, ada Android developer, ada machine learning juga, ada digital marketing, ada data science, ada security. Nah, ini bisa teman-teman belajar, langsung cek aja di websitenya IDCamp. Ini adalah program dari Indosat. Ini gratis juga teman-teman. Tadi Bangkit gratis. Yang ini juga programnya pemerintah yaitu Kartu Prakerja. Apa namanya? Untuk umum, untuk teman-teman yang sudah lulus kuliah juga, atau ada pekerja yang terkena PHK, atau pengen juga orang yang pengen belajar meningkatkan skill, bisa menggunakan Kartu Prakerja. Bisa nanti dicek aja di websitenya prakerja.go.id. Ini program dari pemerintah. Gratis juga pastinya. Malah prakerja itu nanti mendapatkan insentif. Kemudian ada Digitalent yang dari Kominfo. Ini juga pelatihan tentang digital, pelatihan IT untuk umum, untuk lulusan kuliah, untuk yang masih kuliah juga bisa. Jadi ada digitalent.kominfo.go.id. Tuh. Baik teman-teman, adik-adik semua, sudah apa namanya sudah sampai akhir pembahasan dari kakak. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan bisa memotivasi adik-adik semuanya calon-calon programmer jago di masa depan bersama EduCourse. Mantap. Oke. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Oke, baik. Terima kasih Mr. Sakir atas penyampaiannya sungguh luar biasa. Kita berikan aplaus dulu buat Mr. Sakir, teman-teman. Yo, boleh tepuk tangannya langsung, boleh tepuk tangannya di kolom chat juga, dan di YouTube juga. Sungguh-sungguh luar biasa ya, perjalanan dan karir dari seorang Syakir Arif. Pelajaran ini. Juga sharing-sharing tentang beasiswa, sharing-sharing tentang ilmu programming, dan peluang-peluang yang nantinya akan kita bisa manfaatkan ketika nanti sudah berada di dunia industri. Luar biasa. Baik teman-teman semuanya, Terima kasih. gimana penjelasannya Mr. Sakir? Jangan keluar dulu karena kita masih belum selesai teman-teman. Masih ada beberapa pengumuman lagi. Ada pengumuman-pengumuman untuk hadiah, ada pengumuman-pengumuman untuk kelas gratis, ada pengumuman untuk banyaklah event-event yang nanti akan diumumkan oleh Miss Syafina. Namun sebelum itu, Mr. Vicky sedikit menyampaikan kesimpulan daripada penyampaian yang tadi Mr. Syakir sampaikan adalah bagaimana kita nih teman-teman sekarang fokusnya adalah untuk belajar. Belajar apa? Belajar tentang coding,
belajar tentang robotik karena seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mr. Syakir, peluang-peluang ketika kita nanti menjadi seorang programmer, pembuat aplikasi, pembuat robot nantinya itu akan sangat terpakai di masa depan teman-teman ya. Dan juga kita sudah tahu kalau misalkan dunia itu semakin cepat teknologinya, benar kan? Oke, sebelum ditutup kita akan ada Q&A, tanya jawab dulu. Silakan teman-teman yang mau bertanya boleh angkat tangannya dulu, nanti Mr. Vicky tunjuk. Lalu boleh juga bertanya melalui kolom chat. Silakan yang mau nanya sama Mr. Syakir Arif boleh banget. Ada yang mau nanya silakan. Mr. Vicky buka nih, silakan. Ada yang mau nanya? Teman-teman silakan nanya. Ya, silakan Kevin. Mau nanya apa? Generasi alpha itu apa ya? Generasi alpha itu apa? Silakan Mr. Syakir langsung aja. Oke, generasi alfa itu adalah orang-orang yang lahir tahun kelahirannya itu adalah setelah tahun 2012. Nah, jadi adik-adik ini kakak yakin adalah termasuk kategori generasi alfa karena lahirnya setelah tahun 2012. Bagaimana Kevin? Cukup Gitu. jelas jawabannya? Kevin lahir tahun berapa Kevin? 2013. Nah, berarti 2013 kan setelah 2012. Nah, masuk tuh Kevin adalah generasi alfa. Ada lagi yang mau nanya selain Kevin boleh. Silakan, ada lagi teman-teman yang mau Mungkin ada bertanya? di kolom chat Mr. Vicky ada nggak atau belum? Belum ada nih Mister. Belum ada yang di kolom chat nih. Boleh atau mungkin yang di apa? YouTube. YouTube ya barangkali boleh Bentar saya cek dulu yang dicekkan. YouTube. Ini ada dari Farista nih Mr. Vicky di kolom chat. Cabang Google di Indonesia ada berapa Kak? Oke, setahu kakak cabang Google di Indonesia cuma satu, ada di Jakarta aja. Nah, jadi itu yang bisa masuk ke sana juga tidak sembarang orang ya teman-teman, karena sangat ketat penjagaannya. Mungkin kalau teman-teman ada yang ngikutin youtuber ya di di YouTube itu mungkin ketika mereka share di sosial medianya, mereka ada kumpul-kumpul antar YouTuber se-Indonesia. Nah itu kemarin itu kakak lihat kumpulnya di kantor Google Indonesia. Itu kayak Kak Regi, ya Kak Winda, sama YouTuber-YouTuber yang lain, itu mereka pada kumpul di kantor Google Indonesia yang ada di Jakarta. Ayo, ada lagi yang mau nanya mungkin tentang programming. Google Cloud itu apa ya Kak? Oke, Google Cloud itu adalah salah satu layanan Google. Google kan banyak ya, teman-teman. Ada YouTube, ada browsing ya, pencarian. Kita browsing YouTube google.com itu. Ada juga email, ada juga catatan notes ya, ada juga macam-macam. Ada juga dokumen ya, Word, ada juga Excel. Nah, itu Google Cloud adalah salah satu layanan dari Google untuk layanan cloud atau layanan komputasi awan. Nanti ketika teman-teman udah dewasa, udah SMA atau kuliah akan belajar tentang cloud. Pak, kota di Amerika ada berapa ya? Gimana siapa tadi yang nanya? Marvel ya? Ya. Gimana Marvel? Gimana Marvel ulang? Apa? Kota yang ada di Amerika ada berapa? Wah, banyak banget. Pak, Kuota. City. HOTA. Oh, city ya, city, kota. Oke.
Jadi di Amerika itu teman-teman beda ya sama Indonesia. Indonesia kan cuma satu nama negaranya ya Indonesia gitu. Terus kotanya kota Palembang, kota Sragen, kota Jakarta. Nah di Amerika itu ada banyak negara teman-teman. Ada negara California, ada negara apa lagi sih Texas, ada negara banyak sih negara Love Seri. Harkov. Nah, jadi itu adalah negara-negara bagian namanya teman-teman. Jadi makanya kenapa Amerika namanya Amerika Serikat. Jadi gabungan dari berbagai nama negara gitu. Dan tentunya kalau kota banyak sekali sih teman-teman. Cuman kemarin kakak itu main-mainnya bahannya ke San Francisco, belum main ke New York, belum main ke Washington DC, belum main ke mana lagi Texas, ya. Eh, ma- eh, Ya banyak lah ya kota-kota yang di Amerika. Mudah-mudahan nanti teman-teman bisa jalan-jalan ke Amerika ya. Amin, amin. Kak, di Amerika cabang Google-nya berapa? Wah, di kantor banyak ya, teman-teman. Ada di, jadi kakak itu ke kantor Google-nya yang di kota Sunnyvale, sorry, di kota Mountain View ya. Nah, terus di kota yang lain juga selain Mountain View itu ada kantor cabangnya lagi, teman-teman. Banyak teman-teman kantor cabangnya Google di berbagai kota ada. Cuman kemarin kakak Google, apa namanya undangannya hanya di satu kantor aja di satu kota aja teman-teman gitu. oke. Google Assistant itu apa, Kak? Google Assistant itu juga sama seperti ChatGPT teman-teman. Salah satu implementasi dari kecerdasan buatan atau AI. Eh, Google Assistant sekarang bisa diakses lewat HP Android ya, teman-teman. Bisa teman-teman input apa ngasih perintah teman-teman pakai suara, misal turn on the lamp. Nah, jadi nanti lampunya akan nyala otomatis ketika lampunya udah connect ke Google Assistant. Atau bisa juga please open YouTube gitu bilang ke Google Asistennya. Hanya pakai suara, nanti Google Asistennya yang bukain YouTube, aplikasi YouTube gitu. eh, Mungkin nanti dicoba eh, pakai suara ya untuk Google Asistennya. Nggak harus diketik teman-teman perintahnya, jadi bisa pakai suara juga. Ada lagi yang di kolom chat, Mr. Vicky? Halo? Wait. Halo? Cek, Ya. suaranya ada ya? Ya. Ada. Oke. Pertanyaan apa selanjutnya, Mr. Vicky ada? Oh, kemana Oke, Mr. Vicky-nya Mr. offline? Syakir, Miss Syafina izin ya untuk backup sorry. ya. Oke, Oh ya, oke. oke. Aman, Silakan. aman. Oke, Mr. Saya Vicky-nya. kembali. Lanjut, Mr. Vicky. Oke. Sudah pertanyaannya sudah semuanya? Ada lagi nggak? Cukup, teman-teman? Ada lagi nggak? Ada Masih lagi ada, ya? Mr. Sakil lucu banget headsetnya, teman-teman. Warnanya Mister. pink. Mohon maaf, Mister. Mungkin Miss Syafina izin. Udah semua. Sudah semua? Oke. Jadi sebelum Mister lanjut, teman-teman semuanya mau jadi programmer nggak? Mau belajar programming nggak? Ya, Iya. ya. Bener ya? Semangat ya, semangat. Semangat loh ya. Ada semangat semua ini pengen belajar Ayo codingnya. hubel, apa Hebat. yang hal sendiri. Are Oke, you nanti ready? belajar coding ya. Yes, sir. Oke, kalau gitu ya sudah, Mister Sakir. Sepertinya kita cukupkan untuk yang pertanyaan ini. Oke. Setelah ini juga Mister Vicky akan mengembalikan lagi. Siapa itu ada yang chat? Tapi udah ya. Mana? Udah. Kak, mau tanya apa, Giovanno? Mau tanya apa? Nih saking semangatnya nih anak-anak Iya. adik-adik Edu Badi nih, wah luar biasa nih. Kakak seneng nih. Kalian nggak ada yang nanyain tentang coding?
Mister itu JYNN mau tanya ca- cara editing gimana? Nanti belajar ya, belajar Adobe Belajar di YouTube. Premiere, belajar di YouTube, belajar CapCut sekarang aplikasi yang lagi ini cara editing video ya, Silakan CapCut. JYNN. Dapat Mau apa? nanya silakan. Tahu ya, kata itu apa? Mana orangnya JYNN? Wah, mungkin JNN mau nanya katanya mana? Nggak ada. malu-malu mungkin orangnya nih JNN nih. Oh, ini nih. Oh ini nih, Kak mau nanya emang IT jurusan yang paling dicari di 5 tahun ke depan? Iya, berdasarkan data tadi ya yang kakak udah paparkan, di eh, proyeksi karir IT beberapa tahun ke depan itu masih sangat bagus. Jadi tentunya ini adalah salah satu jurusan yang diminati untuk kuliah. Apalagi AI, teknologi AI ini yang akan semakin berkembang, teman-teman. Tentunya pasti perlu orang-orang yang jago tentang AI, jago tentang coding, jago dan lain sebagainya. Tapi eh, kakak juga udah jelasin tadi ya, di bidang IT itu nggak cuman programming ya, ada juga digital marketing, ada juga apalagi sih data science, pokoknya yang tentang data gitu ya teman-teman. Oke, mantap Mr. Syakir. Terima kasih jawabannya. Cukup jelas ya untuk JN tadi pertanyaannya dan jawabannya. Baik teman-teman, kita cukupkan dulu untuk Q&A-nya. Waktu untuk Q&A-nya sudah habis. Setelah ini akan ada informasi-informasi terkait kelas-kelas gratis, pengumuman pemenang challenge, dan lain sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Itu saja mungkin dari Mr. Vicky dan Mr. Syakir. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke Miss Safina. Bye-bye. Bye. Oke. Jangan pada keluar dulu ya. Bye-bye Mr. Ya. Vicky dan juga Mr. Syakir. Sebelumnya Miss Syafina mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Mr. Syakir atas waktu dan juga ilmunya ya. Mau sharing sama teman-teman di sini nih yang tadi Miss Syafina menyaksikan amat sangat luar biasa ya partisipasinya. Dan juga Miss Syafina di sini mau izin untuk mengingatkan ya untuk teman-teman yang join jangan lupa untuk absen ya teman-teman. Absennya ada di kolom chat sudah dikirimkan oleh teman-teman panitia. Jadi nanti jangan lupa isi ya untuk list kehadirannya. Dan juga untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada pemateri kita di pagi hari ini yaitu Mr. Syakir. Boleh teman-teman panitia sekaligus kita bantu dokumentasi juga ya dari penyerahan sertifikat kepada pemateri ini. Oke, terakhir kita sama-sama dokumentasi terlebih dahulu ya, Mister, untuk penyerahan sertifikatnya. Dipersiapkan ya, tolong teman-teman panitia. Ini saya harus ngapain? Di sini Miss Syafin aja ya yang menghitung teman-teman panitia. Oke, semuanya di sini yang bisa on cam kita on cam ya. Kita foto bareng. Foto bareng nih sama Mr. Syakir juga ya. On cam-nya dong boleh. Satu hal, mau iya. Oke, kita mulai ya. Senyum ya, senyum ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak Mr. Syakir atas waktu dan ilmunya ya, Mr. Sekali lagi di sini teman-teman alhamdulillah Terima kasih juga untuk semua dan memang Edukers. mau tahu banget ya, Mister ya. Iya, terima kasih kembali Mister dan Iya. juga untuk teman-teman nih mungkin kalau misalkan ada yang mau ditanyain lagi, misalkan tadi ada pertanyaan yang Kak, berkepikiran nih. Ya, setelah selesai sesi Q&A nanti boleh banget untuk teman-teman kunjungin aja sosial medianya Mr. Syakir ya. Boleh ya Mr. Syakir kalau misalkan ada Boleh Instagram. teman-teman yang mau nanya lagi. Oke, boleh ya kita nanti kepoin gitu. Siapa tahu mungkin teman-teman di sini yang memang mau banget untuk bisa berkarir seperti Mr. Syakir gitu. Nah, sekali lagi Miss Syafina izin untuk reminder ya teman-teman untuk link absensi baru aja dikirimin di kolom chat. Jangan lupa untuk segera diklik untuk nantinya teman-teman bisa mendapatkan sertifikat dari kegiatan webinar kali ini. Dan di sini Syafina sebelum menutup nih, kita udah hampir sampai di penghujung acara.
Miss Syafina izin untuk mengingatkan kembali juga terkait dengan challenge konten ya. Bagi teman-teman di sini yang mengikuti kegiatan webinar dari awal sampai selesai, jangan lupa untuk dimomenkan gitu ya dengan membuat konten dan nantinya diupload ke SG Instagram pribadi teman-teman nih. Dan jangan lupa untuk Punya Instagram, punya EduCourse punya yaitu Instagram, punya Instagram. Kalau nggak punya Instagram nggak apa-apa, nanti coba aja, siapa tahu teman-teman bisa pakai Instagram bundanya gitu ya, nggak apa-apa gitu. Yang penting nanti di video ini teman-teman habis ikutan kegiatan webinar dan seru banget gitu kegiatannya, boleh ya teman-teman ya gitu. Dan nantinya bagi yang menang nih ya bakal dapat hadiah dari educourse.id dan bakal diumumin di Instagram Educourse ya di hari Senin. Jadi hari Senin jangan lupa pantengin terus nih Instagramnya educourse.id. Oke teman-teman. Oke, untuk itu sebelumnya di sini Miss Syafina mau ngasih kabar gembira lagi nih ya. Jadi bagi teman-teman di sini yang sudah mengikuti kegiatan webinar Meet the Expert ke-7 dari educourse.id, teman-teman di sini berhak banget untuk mendapatkan free trial class gratis untuk teman-teman bisa mengikuti pembelajaran coding di EduCourse. Karena kan tadi di video yang awal yang Miss Syafina tayangkan gitu, memang platform yang memang berbasiskan STEM gitu ya. Kita di sini juga ada codingnya dan robotik juga gitu. Yang tadi sempat disinggung dan dibahas juga oleh Mr. Syakir gitu ya. Karena Miss Syafina ngeliat kayaknya teman-teman suka banget nih ya sama coding, sama dunia digital gitu. Jadi nanti teman-teman dapat nih kelas gratis dari educourse.id gitu. Jadi nanti bakal ada tim dari panitia yang akan menghubungi teman-teman untuk mendapatkan kelas gratisnya. Makanya bagi teman-teman di sini jangan lupa ya untuk mendaftarkan, mohon maaf, untuk mengisi link presensi yang ada di kolom chatnya gitu untuk nanti bisa dikirimkan voucher kelas gratis dari educourse.id. Nah, selain coding juga kita juga ada kelas bahasanya juga gitu. Jadi barangkali teman-teman ada yang mau belajar coding juga, belajar bahasa juga gitu ya. Karena kan tadi Mr. Syakir bilang ya kalau misalkan kemampuan bahasa makin ditingkatkan ya gitu. Apalagi kalau misalkan teman-teman di sini mau kerja juga di luar negeri kayak misalkan Mr. Syakir di Amerika itu kan harus bisa bahasa Inggris gitu. Nah, jadi teman-teman boleh banget gitu ya untuk belajar keduanya gitu. Dan teman-teman di sini mendapatkan kelas gratis course dari educourse.id. Oke, untuk Nisyafina, sekian untuk informasi yang ingin Syafina sampaikan gitu ya dan untuk teman-teman peserta yang memang mengikuti kegiatan webinar ini. Dan gak kerasa juga nih everybody kita udah sampai di penghujung acara. Di sini kita udah mau selesai aja nih kegiatan kita kali ini. Sebelumnya Miss Syafina mengucapkan banyak-banyak terima kasih terhadap Mr. Syakir dan juga Mr. Vicky selaku materi dan juga moderator dalam kegiatan webinar Meet the Expert ke-7 kali ini bersama dengan educourse.id. Dan juga Miss Syafina mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman di sini yang sudah hadir di room Zoom dan juga di YouTube dalam kegiatan Meet the Expert 7 kali ini. Jangan lupa untuk selalu tungguin dan pantengin terus ya teman-teman educourse.id karena bakal ada informasi dan konten-konten seru lainnya gitu. Dan bagi teman-teman yang suka banget untuk belajar coding dan mau nih ya, tadi kan banyak yang gagal-gagal kan belum berhasil gitu. Nah, teman-teman boleh banget coba di EduCourse gitu ya, karena nanti teman-teman bakal diajarin sampai teman-teman bisa, sampai teman-teman berhasil seperti itu. Oke, Miss Syafina di sini mohon maaf juga jika memang ada perkataan yang tidak enak untuk didengar gitu ya. Untuk itu, Miss Syafina juga sekaligus mewakili teman-teman panitia lainnya memohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dari kami. Dan akhir kata dari Miss Syafina, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, everybody. Terima kasih. Terima kasih kembali Mr. Makasih Syakir dan juga Mr. Vicky. teman-teman, Bye. adik-adik, bye-bye. Bye. Sampai ketemu lagi. Makasih. Belajar ya, semangat ya Semangat ya, semuanya. semangat belajar codingnya, semangat. Dadah. Semangat loh, dadah. 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 Dadah.
Boleh keluar? Boleh. Boleh, silakan. Boleh, Terima kasih. boleh. Terima Ya. kasih. Dadah. Tadi yang hasil fotonya di-share ke grup squad ya, teman-teman. Baik, Mister. Tadi kok Ya, fotonya ini ya, pakai background itu ya, sertifikat memang kayak gitu ya. Ya, Mister. Fotonya, foto barangnya memang pakai background sertifikat tadi gitu ya. Ya, Oh, emang kelihatan semua. nggak semuanya sih, Mister. Tapi Tuh, Safina sinyalmu kacau banget itu. Putus-putus terus. Oke, ada lagi yang mau diinin? Cukup? Kita close dulu buat hari ini. ya. Terima kasih Terima semuanya kasih yang juga teman-teman panitia undangannya. yang udah bergabung. Mas Terima kasih Mr. Syakir, Syakir. Ya, terima kasih Mas juga Hai undangannya. Besti. Eh, Vicky, thank you ya. Ini apa yang namanya Ya, ada kesempatan sharing sama teman-teman Educourse. Senang juga bisa sharing. iya, mohon maaf ya Mister kalau masih banyak kekurangan. Udah nggak apa-apa, santai. tadi Ya, kelebihan apa berapa menit Safik? Syakir. ya di improve di apa namanya di untuk yang ke-8 ini bisa dievaluasi lagi ya, Hmm. diperbagus lagi. Tadi aku udah join kan sebelum jam 9 gitu. Kayak ini kok masih waiting gitu kan. Apa emang belum mulai Ah, atau emang akunya yang salah link atau gimana kan gitu. Tapi ternyata emang belum mulai. belum mulai karena masih nunggu peserta-pesertanya juga datang. Karena tadi Oh baru iya. dikit banget Ah, kan, iya. baru sekitar 25. Itu pun dua Iya, puluh lima termasuk kita gitu kan. iya. Oke. Tapi tadi akhirnya berapa? Amat sih. Total partisipan 40 berapa? Ada Lima 40-an. puluh lima Mister. Berapa? Lima 50, puluh lima. 55 Oh, alhamdulillah. 55. Mantap, luar biasa. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke. Oke, terima kasih Safina atas hostnya. Next sinyalnya tolong dipersiapkan dengan baik. Ini jujur sinyal di kontrakan saya juga nggak bagus ya, akhirnya hotspot nih. Tapi tadi nggak putus-putus ya suara Aman saya ya. sih, Vicky aman sih. Aman ya. Yang Misapina ini ya agak ini. Putus-putus. Suaranya juga terlalu kecil Safina. Mic kamu tuh taruh mana? Astagfirullah ya Allah. Di bawah kerudung. Kan kayak gitu. Kasihan kan. Digantung Suaranya dia, mendem banget. Mister. Ya agak mendeng. Terus udah sih, Hmm. tinggal di follow up ya itu tadi. Banyak dari teman-teman sekolah juga tadi saya lihat di grup sekolah banyak yang hadir, guru-guru juga. Iya, Oke, udah mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma Subhanakallahumma rabbana bihamdik. wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la astaghfiruka ilaha wa illa atubu anta ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Tapi kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Waalaikumsalam. tutup, tutup. Thank you guys, thank you. Ini masih live. Terima kasih Mister. Okay, thank you. Ini langsung ini ya. Nanti kamu rekaman.